Bab NK 581, terbiasa. Dia bertanya lembut, Sop Hong, berapa banyak talas yang harus kita gali? Gali 6. Sop Hong memiringkan kepala dan menjawab. Mengerti. Liu Yemong menoleh, melihat Anna dan Li Dudu, lalu menggunakan tongkat kayu untuk menggali tanah, mengambil talas besar, sementara yang kecil dikubur kembali agar tumbuh. Sop Hong mencuci muka, pergi ke tempat tungku tanah liat pertama, membersihkan tanah dan arang dengan sekop tentara. Dia mengambil potongan tanah kering sebesar kepalan, menumpuknya untuk membentuk tungku. Liu Yetu juga membantu membawa tanah, bergegas sebelum malam. Li Dudu meletakkan kamera ke samping, jongkok penasaran, dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Tungku tanah liat daging, pernah coba? Sop Hong menjawab tanpa menoleh. Tungku tanah liat? Belum pernah, baru pertama kali dengar, apa itu? Li Dudu terkejut, dia juga belum pernah melihat video sebelumnya. Anna juga jongkok, merasa makan malam hari ini akan berbeda. Ini metode memasak baru, nanti kalian bisa coba. Sop Hong tersenyum dan terus menumpuk tanah. MHM. Suaranya yang hangat menjawab. Ini tidak pantas, kami tidak bisa membantu, bisa mempengaruhi kompetisi kalian. Li Dudu berkata canggung. Hahaha, maka kalian pastikan saja kami tampak tampan dan cantik. Sop Hong tertawa bercanda. Tidak masalah. Li Dudu bertepuk tangan dan tertawa. Bisa ajari aku caranya? Anna bertanya penuh harap. Sop Hong, tidakkah kamu tahu, hobi favorit Anna adalah memasak? Li Dudu menyikut Anna kagum. Masakanku enak. Anna mengangkat kepala bangga. Benarkah? Maka suatu hari aku harus mencobanya. Sop Hong menjawab sopan. Itu mudah, setelah kalian meninggalkan Pulau Huyen Nguyen dan kembali ke kota, aku akan memasak untukmu. Anna bersumpah, menepuk dadanya, saat itu aku akan terbang hanya untuk memasak untukmu. Sop Hong tersenyum, melanjutkan tungku. Sop Hong, apakah daging ini cukup? Van Han batuk ringan, membawa mangkuk penuh daging asin. Cukup. Van Han menggunakan daun pisang, garam, jahe liar, wasabi liar, mint, dan perila untuk membumbui, lalu membungkus dengan daun dan tanah liat. Setelah lebih dari 20 menit, tungku hampir setinggi 1 meter, blok besar di bawah dan kecil di atas. Dia memasukkan ranting dan rumput kering, lalu menyalakan dengan batu api. Krakel. Percikan terbang, ranting dan daun terbakar, tanah berubah dari putih menjadi hitam. Setelah setengah jam, tungku menjadi coklat tua, blok kecil di atas berpendar merah. Sop Hong berhenti menambah kayu, menarik arang berlebih. Ya, saat tanah berpendar merah, sudah siap. Dia tersenyum, memecahkan bagian atas dengan tanah besar. Anna mengangguk, mengingat setiap langkah. Sekarang masukkan bahan. Sop Hong berdiri, menusuk bagian atas, membuat lubang. Dia hati-hati menaruh daging terbungkus tanah liat, lalu talas, dan menutup dengan tanah berpijar. Akhirnya, tutup dengan tanah agar panas tetap. Katanya, menyuruh menutup tungku. Aku mengerti. Anna mengangguk. Baik, sekarang tunggu sekitar 2 jam untuk makan. Sop Hong meletakkan sekop dan berkata. 2 jam. Anna mengingat. Ya, semua terekam. Li Dudu merasa lega. Hari ini kalian bekerja keras, banyak berkeringat, pergilah cuci muka, malam ini bisa makan. Sop Hong lembut mendesak. Baik. Van Han menarik kerah dan masuk rumah kayu. Van Han, mari mandi bersama. Liu Yemong tersenyum dan mengikuti. Mandi? Aku 2 hari belum cuci. Li Dudu mencium bau dirinya dan meringis. Aku mandi tadi malam. Anna berkata bangga, rambut emasnya terurai. Saat kamu tidur. Anna menggoda, memainkan rambutnya. Aku juga mau mandi. Li Dudu menatap Sop Hong penuh harap. Kalau begitu pergilah mandi. Dia tertawa, menunjuk kamar mandi di bawah rumah kayu, di sana. Terima kasih. Li Dudu berkata bahagia, kami tidak membantu, malah menyusahkan, maaf.
Terbiasa. Sop Hong melambaikan tangan. Terbiasa? Li Dudu bingung. Sop Hong tersenyum dan naik. Ayo, aku ajari kamu memanaskan air. Anna menarik tangan Li Dudu ke kamar mandi. Baik. Li Dudu mematikan kamera dan mengikutinya. Waktu berlalu, langit gelap. Kreek. Pintu kamar mandi terbuka, Li Dudu keluar dengan rambut basah, terlihat santai. Dia berjalan ke tenda, tapi Anna tidak ada. Tidak di sini, mungkin di atas? Dia bergumam, lalu membuka tenda. Melihat ke jendela rumah kayu, ragu sejenak, lalu naik. Belum sempat mengetuk, dia mendengar tawa dari dalam. Bab 582, tempat tidur terapung. Bang. Van Han tertawa dan mengambil ubin yang baru saja dimainkan Anna. Kalian sedang main mahjong? Li Dudu membuka pintu dan masuk. Semua sudah bersih, terasa nyaman? Van Han tersenyum cerah dan bertanya. Ya, sangat nyaman. Li Dudu menjawab pelan lalu berdiri di samping Anna. Baik, ayo pergi. Sop Hong duduk di kursi Liu Yetu, matanya melirik ubin. Liu Yetu membawa pakaian ke kamar mandi. Lebih dari 1 jam kemudian, Sop Hong turun dengan sekop tentara, Van Han dan saudari Liu mengikuti dengan obor. Sangat menantikannya. Anna menggosok tangannya bersemangat. Masih hangat, 533 Hu. Van Han berjongkok, menyentuh tanah, panas masih terasa. Sop Hong menggali cepat, udara panas keluar, memperlihatkan tanah kering di bawah. Ia memakai tongkat untuk membersihkan, hati-hati mengambil talas, akhirnya mengeluarkan daging panggang dalam tanah liat. Harumnya luar biasa. Anna berseru, aroma talas menyebar. Mari makan, rasanya akan makin enak. Van Han tersenyum manis, memecah tanah liat, membuka daun pisang, menuang daging ke piring tanah liat. Saudari Liu membantu, segera penuh beberapa piring, aromanya membuat air liur menetes. Ini, sumpit. Van Han membilas di sungai lalu membagikannya. Anna dan Li Dudu menerimanya canggung. Kalau begitu aku tidak sungkan. Anna menarik napas, berani menusuk sepotong daging dengan sumpit. Li Dudu juga mencoba tapi canggung, sulit memakannya. Apa? Kalian tidak bisa pakai sumpit? Liu Yemeng heran. Ya, terbiasa garpu dan pisau, sumpit sulit dipelajari. Anna menghela napas saat daging jatuh lagi. Aku ajari, mudah. Pakai kelingking dan jari manis pegang satu, lalu jempol menahan. Liu Yemeng menunjukkan langsung. Ah, begini? Anna mencoba canggung. Tidak, jari di sini, lalu bisa gerakan dengan luas. Liu Yemeng membetulkan gerakannya. Mereka butuh lebih dari 10 menit baru paham, tetap belum gesit. Sangat enak, jadi daging oven tanah sana ini. Mata Anna berbinar, ia makan gembira. Li Dudu mengangguk kuat, kata-kata tak jelas. Kalau enak, makan lebih banyak. Van Han tersenyum. Tapi kami masih punya makanan kaleng dan ransum, cicip sedikit cukup. Anna berkata malu, tapi matanya tetap menatap daging. Ya, sayang tidak bisa berbagi dengan kalian. Li Dudu menyesal. Tidak apa, daging ini untuk 6 orang, kalau tidak habis malam ini, besok basi. Van Han menjawab lembut. Benarkah? Li Dudu bertanya polos. Tentu. Van Han mengangguk dengan senyum cerah. Kalau begitu aku makan lagi. Li Dudu tersipu, mengambil daging dengan sumpit. Cobalah talas juga, rasanya enak. Sop Hong tersenyum, mungkin lebih suka talas setelah terlalu banyak daging. Baik. Li Dudu menjawab pelan. Sangat enak. Anna tertawa, memasukkan daging ke mulut. Setelah setengah jam, hanya tersisa piring kosong, semua mengusap perut, bersendawa puas. Aku cuci piring. Liu Yetu membereskan. Ada yang bisa kami bantu? Anna bertanya malu. Untuk saat ini tidak. Sop Hong menggeleng, tidak mau ambil risiko di kompetisi. Baik, semoga nanti bisa membantu.
Anna menghela napas, tahu harus membalas budi. Kalian bisa ajari aku mengemudi perahu. Sop Hong mengangguk, semakin banyak teman semakin banyak jalan. Baiklah. Anna bernapas lega. Ayo kembali ke kabin main mahjong. Sop Hong tersenyum hangat. Ye Meng, bantu cuci. Liu Yetu memanggil. Ah, datang. Liu Ye Meng menjawab lemah, tapi berjongkok di sungai. Ia mencuci sambil bergumam, aku rasa Sop Hong harus menciptakan mesin cuci piring. Liu Yetu menarik bibir, bagaimana bisa menciptakan itu di pulau terpencil? Mereka segera selesai dan kembali ke kabin, siap main mahjong. Ye Meng, tepat waktu, mainlah. Sop Hong berdiri sambil tersenyum. Liu Ye Meng menyimpan piring, memiringkan kepala dan bertanya, kau tidak main? Ya, aku mau buat tempat tidur terapung. Sop Hong berkata sambil keluar. Tempat tidur terapung? Liu Ye Meng bertanya penasaran. Apa itu? Anna bertanya. Aku juga tidak tahu. Van Han mengangkat bahu. Kalau begitu merekam tugasmu. Anna menjulurkan lidah ke Li Dudu. Tidak masalah. Li Dudu menjawab pelan. Bab 583, kasus seperti ini jarang terlihat. Meski tanpa obor gudang tetap jelas, namun melalui lensa drone lebih baik rendah hati. Tuan So, masih sibuk larut malam begini? Li Dudu turun membawa kamera. Bagaimanapun aku sedang senggang, melakukan sesuatu membuat waktu berlalu lebih cepat. Sop Hong menjawab tanpa menoleh sambil memilih kayu gelondongan. Hanya dengan cara ini seseorang benar-benar bisa bertahan di alam liar. Li Dudu mengangguk. Dia sudah menonton banyak video survival. Mereka yang tereliminasi sebelumnya biasanya terlalu malas, puas dengan sedikit makanan lalu santai. Akhirnya semuanya tereliminasi. Sop Hong mengangkat bahu, lalu menghabiskan lebih dari 10 menit memilih 7 atau 8 gelondongan panjang sekitar 2 meter untuk dibawa pulang. Kriat. Tok tok tok. Van Han melihatnya masuk, rasa ingin tahu tak tertahankan dan cepat bertanya. Sop Hong, apa itu ranjang terapung? Itu ranjang yang bisa mengapung di air, mirip dengan rakit bambu. Sop Hong tersenyum menjelaskan. Ini solusi pendinginannya, di siang yang panas bisa berbaring di ranjang terapung di kolam, segar dan menyenangkan. Benar-benar tahu menikmati. Anna mengerucutkan bibir. Orang lain memikirkan cara bertahan hidup, dia memikirkan cara hidup lebih nyaman. Pasti sangat menyenangkan. Mata Van Han berbinar, setelah berenang bisa beristirahat di atas air. Tentu saja. Sop Hong menjawab lembut, mengambil kapak mengolah kayu. Dia memotongnya menjadi panjang sama hampir 2 meter, lalu mengupas kulit kasar menampakkan kayu halus. Krek-krek. Dia mengayunkan kapak memangkas cabang agar nyaman saat berbaring. Daya apung mungkin belum cukup, tambahkan bambu. Dia bergumam, berbalik dengan obor dan turun. Beberapa menit kemudian dia kembali membawa bambu, dipotong 2 meter, diikat dengan tali keranjang terapung menambah daya apung. Ya, kita juga bisa menaruh kain terpal di atasnya, lebih nyaman. Dia mengangguk tersenyum. Tidak terlihat buruk. Van Han mengangkat kepala memuji. Saat kolam selesai kita akan coba apakah bisa digunakan. Dia menepuk-nepuk, mengangkat ranjang terapung dan menaruhnya di samping tenda kayu. Kembali lagi, keempat orang masih bermain mahjong, Li Dudu merekam NK Box. Di ruangan, pengawas bersiap menyiarkan. Aku agak tidak paham, 2 reporter dari Tin Qian ini datang untuk apa? Bermain mahjong? Wang Lin bergumam. Hanya bisa dibilang pesona Sop Hong terlalu besar. Hamin tersenyum pahit, hanya 2 hari sudah membuat reporter wanita Coleman tergila-gila mahjong, efisiensi ini mengherankan. Lebih baik aku yang pergi. Wu Tin Nguyat manyun, menyilangkan tangan. Aku juga ingin bermain mahjong. Jie Enam Din meliriknya, apakah itu intinya? Mereka makan begitu banyak makanan Sop Hong, tapi tim program tidak memberi kompensasi, benar-benar tidak adil. Wu Tin Nguyat cemberut pada Hamin. Uhuk-uhuk, sebenarnya Anna dan Li Dudu menolak, Van Han yang bersikeras, ini bukan niat tim program, jadi... Hamin berdeham menjelaskan. Jadi tidak ada kompensasi, benar?
Wu Tin nguyet ketus. Mengerti? Dia menjawab polos. Siaran hari ini berakhir di sini, besok pada waktu yang sama kita bertemu lagi. Hamin melihat waktu lalu menutup. Selesaikan ronde ini lalu istirahat, sudah larut. Sop Hong berdiri di samping gadis itu, mengelus kepalanya. Baik. Para gadis menjawab bersama, suara mahjong berlanjut. Lebih dari setengah jam kemudian Anna dan Li Dudu masih belum puas, mereka berpamitan lalu kembali ke tenda. Fan Han menggosok gigi, melepas sepatu, naik ke ranjang besar, menarik kantong tidur menutupi perut. Dia menatap Sop Hong, lembut bertanya. Sop Hong, kau belum tidur? Sebentar, selesai menggosok gigi aku tidur. Suaranya lembut, lalu dia bangkit mengambil sikat gigi dan handuk turun. Selamat malam. Liu Yemong sudah berbaring di ranjang besar berkata pelan. Pagi berikutnya, cahaya matahari cerah. Aaaa. Cebur-cebur. Air sungai kecil tetap jernih, gadis itu jongkok menggosok gigi dan berkumur. Krek. Resleting tenda terbuka, Li duduk keluar dengan rambut kusut, menutupi mata. Butuh waktu menyesuaikan cahaya. Pagi sekali. Fan Han menyapa. Selamat pagi. Li Dudu menjawab dalam bahasa Mandarin. Tidurmu nyenyak? Fan Han bertanya. Cukup baik. Li Dudu menjawab setelah cuci muka. Bagus, aku akan ambil kain sebagai handuk untukmu. Tunggu. Fan Han berkumur, membawa pasta gigi kembali ke kabin. Di alam liar gadis seperti dia benar-benar langka. Li Dudu menghela napas melihat punggungnya. Jika kontestan lain, mungkin tak peduli reporter, hanya takut masalah. Tak lama kemudian gadis itu turun membawa 2 kain. Ini, satu untuk kakak Anna. Fan Han menyerahkan. Terima kasih. Li Dudu cepat menjawab. Sama-sama. Fan Han melambaikan tangan, hendak naik lalu teringat. Nanti sarapan? Makanan kaleng, bisa enak? Fan Han penasaran. Dibanding masakan kalian, jauh lebih buruk. Li Dudu tersenyum canggung. Kaleng daging sapi dan kambing itu dari Tin Qian. Rasanya jelas. Bab 584, mengakui kesalahan. Elie Dudu duduk di samping batu besar dekat sungai, melihat pasta gigi di sana, ragu sebentar lalu mengambil sedikit dengan tongkat kayu. Ia mendekatkannya ke hidung, tercium mint lembut bercampur arang. Apakah ini pasta gigi yang mereka pakai? Ia memasukkannya ke mulut, menggosok gigi seperti biasa. Beberapa menit kemudian, ia berkumur dengan air sungai, mulutnya terasa lebih segar. Lumayan. Ia menghela napas, sadar hidup di alam juga bisa nyaman. Lebih dari 20 menit kemudian, saudari Liu dan Espong bangun, hanya Anna masih di ranjang. Ah! Anna memerah, kulit putihnya makin menonjolkan rona. Hampir tidak tahan, jangan biarkan aku salah. Ia merapatkan kaki, duduk kikuk. Apa? Elie duduk tertegun, lalu bertanya. Apa yang tidak tahan? Tidak, aku perlu toilet. Anna akhirnya bangkit dan berlari ke atas. Kreek. Pintu terbuka, Anna mengintip. Anna, ada apa? Liu Yemng bertanya melihat wajahnya malu. Boleh aku pakai toilet sebentar? Anna berbisik pelan. Apa? Liu Yemng tidak dengar. Dia mau toilet. Espong berkata sambil main dengan Mao Chu, tapi jelas. MHM. Anna makin merah. Toilet di sana. Liu Yemng menunjuk. Terima kasih. Anna buru-buru masuk. Ah! Jeritan terdengar dari dalam. Apa ini? Anna mengangkat kaki kanan, lumpur hijau lengket di sol membuatnya putus asa. Tintin? Apa artinya? Ia mengernyit. Artinya kotoran dan urin. Espong memeluk Mao Chu, menjelaskan sambil menahan tawa. Anna menatap mata gelap Mao Chu, sadar ia menginjak kotorannya. Dap-dap. Kreek. Anna, ada apa? Elie duduk masuk.
Tidak ada. Anna menjawab kaku, tak mau mengaku. Ia menggertakkan gigi, hampir tampak garis hitam di dahinya. Ah! Elie duduk terkejut, mata ke kakinya. Benar-benar menginjak kotoran, ceroboh sekali. Hampir ambil kamera. Elie Dudu, kalau kau bilang, kau mati. Anna mengancam. Lupa ada kamera di sini? Elie Dudu menunjuk perangkat. Anna cepat menutup pintu. Penonton langsung banjir komentar. Haha, pagi sial. Cantik menginjak kotoran, anehnya lucu. Tambah 1 like. Tambah 10.000. Dia baik-baik saja? Espong bertanya. Baik, paling dia mengurung diri sebentar. Elie Dudu berkata. Espong tersenyum, menarik telinga Maucu. Aku ajari, tetap tidak belajar. Van Han mendekat dengan senyum pahit. Au. Maucu melolong pelan, lalu tetap mengunyah daun. Hanya tahu makan. Van Han bergumam. Au. Ia mengibas ekor dan terus mengunyah. Kreek. Lebih dari 20 menit kemudian, Anna keluar, pakaian rapi tapi wajah canggung. Kau baik-baik saja? Van Han bertanya. Tidak apa-apa. Anna tersenyum paksa. Benarkah? Elie Dudu ragu, melihatnya berpura-pura. Anna mendongak. Tentu. Itu salahku sendiri. Ia berkata. Kak Anna, cuci muka, sarapan siap. Van Han berkata. Sarapan? Anna terkejut, menatap Elie Dudu, mata biru bingung. Mereka ingin kau mengaku salah, jadi mereka memasak. Elie Dudu menjelaskan. Tentu, tapi pengaruhnya kecil. Pandangannya menghindar. Apa? Van Han bertanya. Tidak apa, aku akan cuci. Anna turun. Espong tersenyum, sudah menebak. Ia melirik daging asin di rak, tinggal sedikit, lalu memutuskan berburu. Bab 585, pergi berburu lagi. Semua sudah kering. Sopong berbalik dan turun ke kolam, menggosok dasar dengan kaki, semen masih cukup kuat. Aku akan mencampur semen. Liu Yetu menarik adiknya untuk menyiapkan. Anna dan Li Dudu selesai memasang kamera, siap untuk hari perekaman. Kamu benar-benar baik-baik saja? Li Dudu menoleh dan bertanya pelan, matanya pada sepatu hak merah Anna. Tidak apa-apa. Anna menjawab kering. Baiklah. Li Dudu mengernyit dan terus mengatur kamera. Pagi hari matahari tidak terik, Sopong membangun kolam. Saudari Liu mencampur semen dan kerikil, gadis itu membantu membawa. Mereka berempat terbagi jelas, pekerjaan makin cepat. Waktu sibuk berlalu, matahari terbit dan tenggelam, malam tiba. Akhirnya selesai. Sopong membuang sisa semen, melihat sekeliling, dinding setinggi 20 cm. Lelah sekali. Liu Yemong duduk di tepi sungai, kaki berendam di air. Besok kita bisa berenang dan menyelam. Sopong tersenyum. Kolam selesai, dekat hulu ada celah setengah meter, hanya 5 cm lumpur menghalangi. Setelah kering, merusaknya membuat air mengalir masuk, dengan jaring bambu menahan daun. Sopong juga merencanakan saluran keluar di hilir, agar air mengalir tanpa bau. Sangat menanti. Mata Liu Yemong bersinar. Aku siapkan makan malam, kalian mandi. Van Han berkata lembut. Dia mencuci tangan dan kembali ke kabin. Baik. Liu Yetu melihat celana penuh semen, ingin mencuci. Kakak, mari mandi bersama. Liu Yemong mendesak. Tidak, sempit. Liu Yetu menolak. Haha, di kamar mandi besar, luas. Liu Yemong tertawa, menarik kakak lalu ke kamar mandi. Sopong tersenyum, mandi di sungai lalu kembali. Anna dan Li Dudu sudah di tenda, membuka kaleng. Tepat. Anna mengangkat alis, makan daging. Mereka bisa pakai sumpit, meski canggung. Aku masih ingin Van Han masak kaleng ini. Li Dudu bergumam.
jangan ganggu, kita kesini wawancara dan rekam. Anna berkata serius. Uhuk, itu hiburan, mereka mengisi waktu. Anna menjelaskan. Ya. Li Dudu manyun dan makan kambing. Sangat nyaman. Liu Yemong keluar, menaruh pakaian di keranjang untuk dicuci besok. Duduk, sebentar lagi makan malam. Van Han tersenyum. Ya, terima kasih. Liu Yemong tersenyum dan duduk. Liu Yetu menggantung handuk, mengambil mangkuk dan sumpit, bertanya, haruskah kita undang mereka makan? Sop Hong, apa pendapatmu? Van Han menatapnya bermain dengan anjing. Anjing tinggal sepanjang hari. Tidak, mereka sudah makan kaleng. Sop Hong berkata pelan. Saat naik, ia mencium bau daging dengan rempah, aroma dari kaleng. Kalau begitu kita makan. Van Han mengangguk dan membawa sayur tumis. Gadis itu menaruh sup panas di meja. Liu Yetu menuang sup untuk 3. Sop Hong, daging asin tinggal sedikit. Van Han berkata sambil mengunyah. Mata Liu Yemong bersinar, senang berburu dengannya lagi. Aku ikut, kamu ingin buaya lagi. Van Han berkata lembut. Hati-hati. Van Han menepuk punggungnya. Tidak apa-apa. Sop Hong melambaikan tangan. Dia memutar mata lalu duduk lagi. Baik, bersama, buaya atau rusa Siberia. Sop Hong mencubit pipinya sampai tersenyum. Makan lebih banyak daging, kamu lebih kurus. Van Han menyajikan sup. Liu Yetu menunduk dan makan diam. Uhuk, makanan anjing di wajahku. Liu Yemong bernyanyi. Makan dan diam. Dia melirik. Ini, makan daging. Sop Hong tertawa, menyajikan padanya. Lumayan. Liu Yemong bergumam, makan puas. Bab 586, berburu bersama. Krek. Pintu kayu didorong terbuka. Sop Hong tersenyum saat menuruni tangga. Hari ini dia yang bangun paling awal. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal membuat tubuh sehat. Dia tertawa dan bergumam sambil berjalan menuju kolam. Di kolam, dia duduk, mengetuk tepi dengan tangannya, dan berbisik, cepat juga. Lalu dia berdiri, pergi ke sungai kecil yang mengalir ke kolam, dan menyingkirkan lapisan lumpur setebal sekitar 5 cm. Boom! Seketika aliran jernih mengalir ke kolam, jatuh ke dasar dengan suara jernih. Aku harus memasang jaring bambu. Katanya lalu kembali ke kabin. Tak lama kemudian dia kembali membawa 2 panel jaring bambu, ditenun semalam oleh saudari Liu dan gadis muda, untuk menghalangi daun dan kotoran masuk. Dia menaruh jaring di saluran masuk dan keluar air agar daun terhenti di luar. Boom! Air di kolam perlahan naik, dengan kecepatan ini butuh lebih dari setengah jam untuk penuh. Setelah memastikan jaring tidak tersumbat, dia pergi mencuci muka. Setelah setengah jam, asap mengepul dari cerobong. Ah! Krek. Kakak Ungdung, selamat pagi. Van Han turun dengan handuk di bahu, memegang sikat gigi dan pasta gigi, masih setengah mengantuk. Apakah Kak Anna belum bangun? Van Han bertanya lembut. Dengan kebiasaannya dia akan tidur sedikit lagi. Jawab Li Dudu, melirik botol kecil berisi pasta gigi buatan sendiri. Ini, pakai ini, lebih bersih. Van Han tersenyum dan memberikannya. Terima kasih. Li Dudu menerima dengan senang hati, mengambil sedikit dengan tongkat kayu. Mereka duduk di tepi sungai, menggosok gigi dan mengobrol. Oh ya, hari ini hari keempat kalian di sini? Van Han bertanya penasaran. Sudah terbiasa di sini? Dia bertanya lagi. Li Dudu berkumur dan menjawab, sangat baik, tidak terasa seperti percobaan. Sebenarnya, selain tanpa telepon dan elektronik, dia merasa hidup di sini bebas, hanya kurang makanan lezat. Itu bagus. Van Han mengangguk, berkumur dengan air sungai. Gluk. Setelah berkumur, dia mengelap wajah cantiknya dengan handuk. Selesai, Van Han berkata, Kak Ungdung, nanti panggil Kak Anna untuk sarapan bersama. Kurasa dia tidak akan datang. Li Dudu menekan bibir, matanya penuh harapan.
Berikan padaku makanan kalengmu, akan kuolah sedikit, makan dingin tidak baik. Van Han tertawa. Benarkah boleh? Li Dudu ragu. Tidak apa-apa, lagi pula hari ini Sopong yang masak, dengan sentuhannya akan lebih enak. Van Han tersenyum, aroma daging samar sudah terasa. Baiklah. Li Dudu segera kembali ke tenda dan muncul dengan 2 kaleng. Dia menyerahkannya, 1 daging sapi, 1 lagi daging kambing. Serahkan padaku. Van Han mengambilnya dan kembali ke kabin. Saat itu, Sop Hong sedang menyalakan api di depan tungku, sementara saudari Liu baru saja bangun. Sop Hong. Van Han menyimpan barang-barangnya dan berkata manis, tolong bantu olah makanan kaleng untuk Anna dan Kak Ung Dung. Baik, berikan padaku. Sop Hong tersenyum, menerima kaleng. Hehe, aku akan membantumu. Van Han tertawa. Kalau begitu cuci sayuran liar dan jamur. Sop Hong berkata, sudah merencanakan cara memasaknya. Baik. Van Han berlari riang. Liu Yemeng turun sambil menguap, terkejut, jarang sekali, hari ini Sop Hong yang masak. Apa? Kau tidak suka aku membuat sarapan? Sop Hong mengernyit. Hehe, tentu saja suka. Liu Yemeng tertawa, selalu menantikan masakannya, sama enaknya dengan gadis-gadis. Cepat cuci muka, sebentar lagi kita makan. Sop Hong menggelengkan kepala dan berkata. Siap. Liu Yemeng memberi hormat main-main lalu menarik kakaknya turun. Sop Hong kembali menyiapkan sarapan. Setelah lebih dari setengah jam. Krek. Pintu kayu terbuka, Li Dudu dan Anna masuk. Cepat duduk, makanan sudah siap. Van Han tersenyum memanggil, menghentikan langkahnya. Maaf merepotkan. Anna berkata canggung, duduk di meja kayu. Kursi dibuat dari pasak dengan bantalan kain oleh Sop Hong, jadi tidak keras. Harumnya luar biasa. Anna kagum melihat sarapan berisi sayuran liar, jamur, dan daging asin. Cepat makan, dingin jadi tidak. Enak. Sop Hong berkata lembut. Wah, enak sekali. Mata Li Dudu melengkung seperti bulan sabit. Ini makanan kaleng? Terlalu enak. Mata biru Anna terbelalak, sumpitnya terus bergerak. Benar. Anna mengangguk. Kau tidak bisa masak? Aku bisa mengajarimu, nanti bisa membuat sendiri. Sop Hong tersenyum. Baik. Mata biru Anna berbinar, jelas tertarik. Kalau begitu nanti aku juga akan mencari sayuran liar dan jamur. Li Dudu berpikir dan berkata. Sebenarnya, untuk merekam film dokumenter, proses berburu di alam liar itu tak tergantikan. Bab 587, Mustahil untuk mempertahankan. Aku tahu. Sop Hong tertawa kecil. Bagus, akhirnya kita bisa berburu. Wajah Li Dudu penuh kegembiraan, jelas bukan orang yang bisa diam. Jadi besok kita berenamakan pergi, harus membawa lebih banyak air segar. Van Han bergumam sambil menggigit sumpitnya. Baik. Van Han mengangguk patuh. Setelah lebih dari setengah jam, mereka berenam selesai sarapan dan membersihkan meja. Sop Hong, kolam sudah penuh. Suara Van Han terdengar dari bawah. Kriit. Sop Hong membuka pintu kayu, turun, dan sampai ke kolam. Mata air telah mengisi kolam yang kosong, jernih hingga terlihat dasarnya. Aku mau ganti baju renang. Van Han, bersemangat, berbalik ke kabin untuk berganti. Jangan terburu-buru, olahraga setelah makan bisa sakit perut. Sop Hong cepat mengingatkan. Benar. Van Han berhenti, menyentuh perutnya yang kenyang, dia makan sampai puas dan masih terasa penuh. Tampak aneh sekali. Liu Yetu mendekat, menunduk menyentuh bunga. Uhuk, semoga Xiaomi tumbuh. Tatapan Sop Hong melayang. 2 hari lagi aku coba tanam lagi. Dia pura-pura tidak melihat matanya, mengutak-atik rumput dan tanah di tangannya. Masih pakai pupuk dari lubang sampah? Liu Yetu bertanya dengan bibir kaku. Bukankah itu pupuk alami terbaik? Sop Hong miringkan kepala tersenyum.
Sebelum memupuk harus melonggarkan Box. tanah. Dia jongkok memeriksa akar, menjelaskan bahwa melonggarkan tanah membantu pertumbuhan dan meningkatkan kelembapan. Tanah yang longgar juga membuat gulma terkena sinar matahari, mengurangi pertumbuhannya. Lalu disiram dan dipupuk agar akar lebih menyerap nutrisi. Ya, harus melonggarkan tanah. Liu Yetu mengangguk. 2 hari lagi kacang tanah ini siap panen. Sop Hong menggali satu tanaman, akarnya menunjukkan biji besar dan kecil. Kebun sebesar ini tanpa hama, luar biasa. Liu Yetu menghela napas, sebagai mahasiswa biologi dia paham soal hama. Sejak tanah ini diubah jadi kebun, belum pernah ada hama. Mungkin karena letak geografisnya bagus. Sop Hong berbohong. Sebenarnya karena teknik tahan hama dari paket 7 hari. Tidak ada hama karena geografi? Dia mengernyit, pertama kali mendengar itu. Sop Hong, cepat berenang. Van Han sudah ganti baju renang, melambaikan tangan dari seberang. Datang. Dia mendongak, menjawab, lalu berjalan ke sana, mengalihkan keraguannya. Baik. Liu Yetu tidak berpikir lagi, naik untuk mengambil baju renang. Anna, turun juga. Van Han melambaikan tangan di kolam. Aku masih mau merekam, tidak turun. Li Dudu hendak menolak tapi melihat Anna melepas pakaian dan melompat. Segar sekali. Anna melompat di kolam, meski tidak bisa berenang, air hanya sampai dada. Kolam sedalam 1,5 meter, cukup aman, bahkan Van Han berdiri air hanya sampai hidung. Kalau di pantai juga pakai ini kan? Anna melihat baju renang, merasa wajar. Di Tiongkok jarang. Liu Yetu berbisik. Tidak apa. Anna mengibaskan tangan. Tapi dengan tubuhmu. Liu Yemong bergumam, melihat dadanya yang rata, wajah cantik menunjukkan iri. Membuat orang iri. Van Han juga bergumam, merasa asam. Hehe, mau coba sendiri? Anna tertawa, menariknya. MMPH. Van Han bersuara teredam. Setelah beberapa saat dia berhasil lepas, terengah, menutup dada sambil tersenyum pahit. Hampir membuatku mati lemas. Kenapa? Anna bertanya lembut. Ini adalah impian banyak pria. Benarkah? Van Han ragu. Uhuk, apa yang kalian lakukan? Sop Hong muncul dengan celana pendek. Tidak, tidak ada. Van Han memerah, gugup melambaikan tangan. Biur. Sop Hong melompat, matanya melirik tubuh Anna, diam-diam kagum. Uhuk, Sop Hong. Van Han batuk pelan. Haha. Sop Hong tertawa keras, mengapung telentang agar bisa menatap bebas. Anna tidak berhenti, matanya biru berkilau. Wah, kamu bisa mengapung telentang, ajari aku. Tidak masalah. Dia ragu lalu mengangguk. Sop Hong, aku juga mau belajar. Van Han menatap penuh harap. Sop Hong, aku juga. Liu Yemong mengangkat tangan bersemangat. Liu Yetu berbisik dengan bibir terkatup. Sekalian ajari aku juga. Bab 588, Perbatasan yang Indah. Saat bermain kartu, Van Han bertanya pelan. Sop Hong, besok kita akan kemana? Pada siang hari rombongan bersenang-senang di kolam hampir 3 jam, lalu tidur siang di ranjang terapung, sore hari mereka membersihkan gulma di kebun sayur. Pergi menangkap buaya. Sop Hong berpikir sejenak lalu menjawab pelan. Tidak perlu turun bukit, tidak apa-apa. Dia memberi gadis itu tatapan menenangkan dan berkata, aku sudah berpengalaman, asal hati-hati saja. Baiklah. Van Han mengatupkan bibir dan mengangguk. Besok kita akan ke pantai, menginap semalam, lalu keesokan harinya menangkap buaya. Waktunya cukup. Sop Hong tersenyum hangat. Ya, tapi pergi ke laut mencari hasil laut berarti bangun pagi, tidak boleh malas. Dia tertawa, melirik para gadis. Tidak masalah. Liu Yemong mengangguk mantap. Tidak masalah. Anna menepuk dada dengan sumpah tegas. Li Dudu menyeringai dan menggoda Anna, kurasa kau memang bermasalah. Hehe,
Kalau aku tidak bisa bangun kalian harus memanggilku. Anna bergurau. Tenang, kami tidak akan meninggalkanmu. Van Han tertawa dan melambaikan tangan. Baik, setelah permainan mahjong ini kita harus istirahat, besok pagi kita bisa makan kepiting kelapa. Sop Hong berkata lembut. Oke. Para gadis menjawab bersama. Pagi-pagi keesokan harinya, matahari cerah seperti biasa. Biur. Sop Hong mengenakan celana pendek melompat ke kolam, karena saluran air selalu terbuka air tetap sejuk. Segar sekali. Dia mengangkat kepala dari air dan menghela napas, hari ini bangun paling awal, berniat memasak sarapan, tapi setelah cuci muka gadis itu sudah mulai memasak, jadi dia membiarkannya. Tuan So, selamat pagi. Li duduk keluar dari tenda. Selamat pagi. Sop Hong menghapus air di wajahnya dan tersenyum. Tubuhmu bagus sekali. Li Dudu memuji tulus. Biasa saja. Dia tersenyum, melihat dadanya di atas air, samar-samar menampakkan otot perut. Ah, tidak ada. Sop Hong tersenyum canggung, lalu menyelam. Li Dudu bergumam pelan, lalu mengambil sikat kayu dan pergi ke sungai. Setelah hampir 1 jam, rombongan selesai sarapan, berkemas, dan berkumpul di bawah. Semua sudah siap? Sop Hong membawa keranjang bambu dan busur tanduk kambing, menatap 5 orang. Siap. Van Han tersenyum mengangkat tangan. Dia membawa keranjang kecil berisi tali dan bumbu, sementara air dan daging asin yang lebih berat ada di keranjang Sop Hong. Kita bisa berangkat. Anna membawa ransel tahan air, wajah penuh harapan. Di dalamnya ada daging kaleng dan minuman untuk dia dan Li Dudu selama 2 hari, tidak terlalu berat. Li Dudu bertugas merekam, jadi dia terutama membawa kamera. Kalian pergi seperti ini? Sop Hong melihat mereka dari atas ke bawah, masih mengenakan pakaian kantor dan sepatu hak tinggi 7-8 cm. Baiklah, mari pergi. Dia tersenyum canggung lalu dengan alami menggandeng tangan gadis itu untuk berangkat. Ke pantai. Liu Yemong bersemangat mengikuti, sebelumnya sudah menyiapkan makanan dan air untuk Mao Chao. Melihat kalian siap, aku juga ingin ke pantai. Anna berbincang dengan Liu Yemong. Meski bahasa Mandarinnya tidak bagus, kadang harus dibantu Li Dudu menerjemahkan, dia tetap berusaha berkomunikasi. Hehe, besok kita bisa ke laut mencari hasil laut, memancing, itu akan paling menyenangkan. Liu Yemong dan Anna mengobrol tanpa henti. Sop Hong berjalan di depan, menggandeng tangan gadis itu, tersenyum mendengar percakapan mereka. Tok-tok. Li Dudu membawa kamera, meninggalkan bekas kecil di tanah. Kakak Ungdung, hati-hati. Van Han mengingatkan, jarang sekali ada yang memakai hak tinggi di alam, bahkan yang lain sebelumnya mengganti dengan sepatu gunung. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku bisa. Li Dudu tersenyum percaya diri. 6 orang mengikuti sungai kecil ke hilir, tidak menemui bahaya, hanya berhenti di perkemahan lama agar Li Du bisa merekam, lalu lanjut ke pantai. Wajah Anna mulai tidak nyaman, langkahnya goyah. Dia diam-diam melihat tumitnya, kulitnya lecet oleh sepatu hak, jalan berbatu membuat pergelangan kaki sakit. Anna, kau tidak enak. Badan? Van Han memperhatikan. Tidak apa-apa. Anna melambaikan tangan dengan senyum paksa. Dia berpura-pura tenang, berusaha menjaga sikap, meski sebelumnya bilang baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Van Han mengingatkan. Baiklah. Anna mengangguk. Kakimu sakit juga? Li Dudu menutup kamera dan berbisik, harusnya tidak memakai hak tinggi. Demi cantik, aku harus tahan. Anna melirik, hatinya pahit. Ingin sekali melepas sepatu. Li Dudu menghela napas. Itu lebih berbahaya, tanah penuh batu, bisa melukai kakimu. Anna berbisik sambil melihat punggung Sop Hong, tidak ingin merepotkan. Tahu. Li Dudu mengatupkan bibir dan kembali merekam. Masih bisa bertahan. Berjalan di depan, Sop Hong bergumam. Sop Hong, kau bilang apa? Van Han mendongak heran. Tidak, ayo, sebentar lagi sampai pantai. Dia tersenyum, sudah terdengar deburan ombak dan aroma laut.
Bab 589, Minyak Tiram. Ombak menghantam pantai, rombongan Sop Hong akhirnya tiba. Akhirnya sampai. Liu Yemong berseru gembira. Ayo, ke hutan kelapa. Sop Hong menarik gadis itu dan memimpin. Belum sampai juga? Ana bertanya lesu. Setiap detik terasa menyiksa. Li Dudu berbisik, kakinya lemas. Tidak apa-apa. Ia tertawa paksa. Setelah lebih dari 10 menit, mereka berdiri di atas, di bawah ada pasir dan pohon kelapa. Hati-hati saat turun. Sop Hong mengingatkan. Aku tahu, bukan pertama kali ke sini. Fan Han menjawab polos, membawa keranjang bambu dan menuruni pantai. Kakak beradik Liu mengikuti. Sop Hong menoleh pada Ana dan Li Dudu. Butuh bantuan? Tidak, aku bisa. Li Dudu tersenyum, memegang kamera. Baiklah. Ia mengerutkan dahi dan menuruni batu. Ana, lepas sepatumu, batunya licin. Li Dudu menghela napas melihat punggungnya. Berjalan dengan hak tinggi di sana sungguh gila. Hanya bisa begini. Ana menarik napas lega, melepas sandal. Sebaiknya patahkan hak sepatu, akan lebih mudah. Sop Hong ragu lalu mengingatkan. Kaki telanjang mudah terluka. Ah! Ana terkejut lalu berkata canggung. Terima kasih. Sama-sama. Ia melambaikan tangan. Tok, tok. Li Dudu jongkok dan mulai memukul sepatu. Kuat sekali. Ana mengeluh, setelah beberapa menit hak masih utuh. Tidak bisa lagi, aku lelah. Li Dudu manyun, kesal karena kualitas terlalu bagus. Kalian baik-baik saja? Sop Hong bertanya lagi, khawatir. Tidak, tidak apa-apa. Ana pura-pura tenang. Benarkah? Ia tersenyum samar, tahu ia berpura-pura. Sop Hong, kau kuat, bantu patahkan hakku. Li Dudu memohon. Tidak masalah. Ia menjawab. Hebat, terima kasih, aku tak bisa sendiri. Ia menyerahkan sepatu. Ia menarik dan mematahkannya dengan keras. Seperti yang diharapkan dari pria. Li Dudu memuji. Ia tersenyum dan mematahkan yang lain juga. Butuh bantuan? Ia menoleh pada Ana. Jangan buat Fan Han menunggu. Krek. Hak merah jadi sepatu datar, sisa hak disimpan dalam tas tahan air. Bagaimana? Ia menepuk tangan. Ayo turun, Fan Han pasti menunggu. Li Dudu berkata. Ya, hati-hati. Ia mengangguk dan memimpin. Matahari terik, pakailah topi, kulit terbakar jelek. Ia berhenti dan memperbaiki topi gadis itu. Semua memakai topi, karena tudung terlalu panas. Kau juga pakai. Fan Han berkata lembut, mengikatkan talinya. Ana dan Li Dudu menoleh, bibir berkedut. Uhuk, aku akan ambil kelapa untuk tabir surya. Ia bercanda, menyentil pipinya lalu pergi. Sop Hong, lalu kita apa? Fan Han merajuk. Baiklah. Ia meletakkan keranjang, menggulung celana, mengambil pisau kecil, dan pergi mencari kerang. Liu Yemong, bantu dia. Liu Yetu berkata. Baik. Ia berlari mengejar NK Box. Liu Yetu dan gadis itu pergi menggali kerang dan mencari hasil laut. Jangan lari. Li Dudu mengejar dengan kamera. Dalam canda tawa, waktu berlalu, Sop Hong kembali dengan kelapa. Dapat berapa? Ia bertanya. Cukup banyak. Fan Han menggoyang keranjang penuh kerang, tersenyum. Sudah cukup. Mari masak siang dulu, sore kita lanjut. Ia berkata. Hah? Sore lanjut lagi? Fan Han terkejut. Ya, aku mau buat minyak tiram. Ia menjawab misterius. Minyak tiram? Dari tiram sungguhan? Liu Yetu heran. Tentu, kalau tidak kenapa disebut minyak tiram. Ia menjelaskan tenang.
Tiram punya banyak nama di tiap daerah, ada yang menyebutnya tanha atau lecap. Bab 590, Pertukaran Identitas. Tentu saja, itu tidak sulit. Sop Hong tersenyum. Bagaimana? Van Han bertanya penasaran, tahu saus tiram di kota adalah bumbu umum, terkenal karena rasa dan gizinya. Saus tiram mengandung seng dan asam amino, baik untuk orang yang kekurangan seng dan anak yang sedang tumbuh. Banyak yang mengira itu minyak, padahal itu bumbu seperti kecap. Di kota, gadis sering menumis sayur dengannya dan rasanya enak. Bisa juga dipakai untuk mie, daging sapi, ceker ayam atau jamur, semua lezat. Sederhana, sore ini aku ajari. Sop Hong tersenyum misterius, mengambil keranjang darinya dan berkata, sekarang kita siapkan makan siang dulu. Lagi-lagi begitu. Van Han memutar mata dan pergi memasak. Bagus. Li Dudu, meski malu, menerima kelapa. Setelah minum airnya, Sop Hong mengerok daging untuk membuat minyak kelapa sebagai tabir surya. Benarkah bisa? Anna bertanya, masih ragu meski sudah pernah melihat di video. Ia berkata lembut, oleh sedikit dulu, atau kulitmu akan gelap. Tolong aku, tanganku kotor. Van Han tersenyum mengangkat lengannya. Baik, luruskan lengan kananmu. Sop Hong berkata lembut, mengoleskan minyak kelapa di lengan, kaki, wajah, dan lehernya. Sop Hong, bantu aku juga. Liu Ye mau mengangkat tangan, sibuk memasak. Tentu. Ia setuju. Biar aku saja. Liu Ye Tu mengambil kelapa. Apa? Kau membenciku? Ia menggoda. Tidak apa-apa. Mong menggeleng. Sop Hong tersenyum dan membuat lebih banyak minyak. Lalu ia menawarkannya pada Tu. Butuh bantuan? Tidak, aku sendiri. Ia berbalik, wajah memerah, entah karena matahari atau melihatnya tanpa baju. Cuaca panas, ia duduk tanpa baju di bawah pohon. Sop Hong, ada lagi untukku? Li Dudu bertanya. Kau juga mau? Ia bertanya lembut. Ya, kalau tidak aku jadi arang. Ia menghela napas. Lalu ia memfilmkannya. Setiap kali melihat ini aku menyesal tidak kaya. Aku menyesal tidak mencari uang muda. Teman-teman, tenanglah, dia milik semua orang, tidak ada yang bisa memilikinya. Ototnya lebih besar dariku. Aku ingin menyentuhnya. Li Dudu menelan ludah, menatap perut six-pack-nya. Hei, fokus, kau sedang merekam. Anna tertawa dan menepuknya. Hanya mengagumi. Li Dudu menyangkal. Apa yang kalian bicarakan? Sop Hong bertanya. Tidak ada. Anna dan Li Dudu menjawab. Ini, oles saja. Ia menyerahkan minyak itu. Terima kasih. Li Dudu cepat mengambil, lalu meminta Anna, bantu aku. Benarkah efektif? Anna masih ragu. Coba dan lihat. Ia mengangkat bahu dan mengoles minyak di kulit temannya. Beberapa menit kemudian ia bertanya, ada reaksi? Hanya sedikit berminyak, tidak ada lagi. Li Dudu melihat lengannya, dengan lapisan putih tipis. Makan siang sudah siap. Van Han memanggil. Datang. Sop Hong berdiri, menepuk pasir dan berkata, kalian juga makan. Tidak, kami punya makanan kaleng. Anna berbisik pada Li Dudu. Mereka tidak datang? Liu Ye bertanya. Ya, mereka malu. Sop Hong tersenyum, membawa semangkuk sup seafood. Van Han, pikirkan pertukaran identitas. Ia berkata lembut. Bab 591. Sesederhana itu? Aku mengerti. Dia menepuk wajahnya, tersenyum cerah. Benar-benar pantas disebut siswa unggulan. Hong memuji lembut. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Liu Yemng tampak bingung, menatap gadis itu dan Hong. Liu Yemng berkedip, tampak berpikir. Tidak jauh, Anna mengeluarkan kaleng daging tahan air dari ransel, susah payah membukanya lalu makan dengan sumpit. Aromanya harum sekali.
Elie Dudu memegang kaleng, mata penuh harap pada Espong. Mau coba? Anna bertanya lembut. Tidak. Elie Dudu diam-diam menelan ludah, menggeleng lalu makan daging domba kaleng sedikit demi sedikit. Tahan beberapa hari lagi, aku akan traktirmu pesta. Anna berkata lembut. Hari ini hari kelima di alam liar, berarti masih 9 hari lagi. Pesta pose spesial? Mata Elie Dudu berbinar, ia cepat bertanya. Ya? Anna tersenyum dan mengangguk. Pesta pose adalah hidangan khas restoran mewah, terkenal dengan pelayanan dan harga tinggi. Setelah setengah jam, makan siang selesai, mereka kembali bekerja. Gadis itu dan saudari Liu menggulung celana, menggali kerang di karang. Elie Dudu dan Anna melanjutkan syuting seperti biasa. Huhu. Di pantai berpasir, Espong pemanasan sebelum menyelam. Espong, hati-hati. Van Han mengingatkan lembut. Espong, bisa pakai ini? Elie Dudu datang membawa kamera kecil. Ia menyerahkannya, melirik tubuhnya lalu berkata, ini kamera kepala bawah air baru, Anna ingin merekam semuanya. Baik. Tanpa pikir panjang, Espong mengambil kamera, memakainya, menyesuaikan lalu menyelam. Bum-bum. Berapa kali pun dia menyelam, aku selalu cemas. Van Han menghela napas, tidak fokus menggali. Dia akan baik-baik saja. Liu Yetu menenangkan. Ya? Van Han mengangguk diam. Sekitar 5 menit, air berbusa, Espong muncul dengan karung dan berenang ke pantai. Huhu. Bum-bum. Air menetes dari tubuhnya, ia mengusap wajah, lalu menuangkan isi karung ke keranjang bambu. Ah! Mutiara, teripang, landak laut. Anna berlari terkejut melihat ke dalam. Aku akan menyelam lagi beberapa kali. Menarik napas dalam, Espong membawa karung dan menyelam lagi. Lebih dari 1 jam, ia menyelam 8 kali, selalu mendapat hasil. Splash! Espong, jangan memaksakan diri. Van Han berseru dari jauh. Espong, kerang sudah banyak, bisa kita buat saus tiram sekarang? Liu Yemng bertanya penuh harap. Sepertinya cukup, mari coba dulu. Espong berdiri dan berbicara pelan. Para gadis berkumpul penasaran. Aku akan mencucinya. Van Han membawa keranjang membersihkan. Lebih 10 menit, ia kembali. Langkah 2, masukkan kerang ke panci besi lalu masak. Espong membersihkan panci, menaruh di api lalu menuang kerang sampai penuh. 5 gadis terdiam, tidak seperti bayangan mereka. Sesederhana itu? Tanpa air atau bumbu? Van Han terkejut bertanya. Tidak, cukup tambahkan garam saat matang. Espong mengangkat bahu. Kalau mewah, bisa tambah pati, gula, atau kecap, tapi sekarang tidak ada. Mereka tidak membawa gula, dan stok sedikit. Ia berencana mencari di hutan tumbuhan manis untuk membuat gula. Para gadis terdiam, jadi saus tiram sesederhana itu. Kalian kira sulit? Espong tersenyum. Ya, berbeda dari bayangan. Liu Yetu menjawab lembut. Dengan kondisi terbatas, kita permudah. Tapi saus tiram ini tidak awet tanpa pengawet. Espong menjelaskan lembut. Van Han menaruh 2 tempurung kelapa di api, tersenyum, alami lebih baik. Aku penasaran rasanya. Liu Yemng mengusap tangan, bersemangat. Espong, berapa lama dimasak? Van Han bertanya. Sekitar setengah jam, api kecil. Masak sampai keluar air, keluarkan daging, tambah garam, lalu didihkan sampai kental. Espong menjelaskan teliti. Ia memanggul keranjang dan berkata, aku akan tangkap kepiting kelapa. Jangan jauh-jauh, hati-hati, teriak kalau ada apa-apa. Baik, kau juga hati-hati. Van Han menjawab tanpa menoleh. Espong, tunggu aku. Liu Yemng berdiri mengikuti, tidak mau ketinggalan. Baik, bawa kamera cadangan. Anna menunjuk dengan dagu. Ini, hati-hati jangan jatuh. Elie Dudu mengeluarkan kamera kecil, menyesuaikan lalu menyerahkannya.
Kamera cadangan kecil, seukuran tangan, mudah dipakai bahkan untuk non-profesional. Baik. Anna melambaikan tangan, mengangkat kamera merekam gadis itu dan Liu Yetu di samping panci. Kakak Tu, aku titip di sini, aku ke sana cari sayuran liar, malam ini bisa buat saus tiram dengan itu. Van Han berkata lembut, mengangkat keranjang. Baik, tapi jangan jauh. Liu Yetu mengangguk. Aku tahu. Jaga malam pertama. Bab 592, memperbaiki makanan. Apakah ini benar-benar bisa membuat minyak tiram? Tanya Anna ragu. Aku juga tidak yakin, tapi karena Sopong bilang metode ini, pasti benar. Bibir Liu Yetu melengkung tipis, dia secara naluriah percaya pada Sopong, bahkan tanpa menyadarinya. Oh begitu. Anna menekan bibir, mengangguk dengan tatapan penuh harap. Sayuran liar, sayuran liar. Gumam Van Han, di depannya ada lereng menuju pantai, di sana ada pepohonan, mungkin ada sayuran liar. Gadis itu ragu, lalu menggenggam pisau militer Bat-Bat Bay, berbalik memanjat ke arah pantai. BZZ BZZ. Di atas, drone kecil mengikuti, merekam segalanya. Di ruang pengawas, layar langsung berganti ke sudut pandang Van Han. Hanya dia sendiri. Hamin membungkuk, bingung. Para penonton ramai berdiskusi. Ternyata begitu. Ngotin Nguyat menghela napas lega, sempat mengira Van Han terpisah dari Sopong. Namun wajahnya mengeras, berpikir, ini terlalu berbahaya, bagaimana dia bisa berlari sejauh itu sendirian? Uhuk-uhuk, jaraknya tidak terlalu jauh, tidak akan terjadi apa-apa. Hamin tertawa, jelas tahu Ngotin Nguyat sangat peduli pada loli kecil itu. Semoga begitu. Ngotin Nguyat mengerutkan kening, matanya penuh cemas menatap layar. Ketemu. Mata Van Han berbinar, dia menemukan beberapa tanaman liar di semak, jenis yang biasa dimakan. Dia berjongkok, memotong akarnya, membersihkan pasir, dan memasukkan ke keranjang bambu. Sepertinya kurang, cari lagi. Gumamnya pada keranjang. Seharusnya tidak beracun, kubawa ke Sophong untuk diperiksa. Dia jongkok di dekat tanaman berdaun oval hijau, indah. Saat memotong akar, getah putih susu menetes ke tangannya, dia mengusapnya dan terus memotong. Sementara itu, Sophong masuk ke hutan kelapa, menangkap 3 kepiting kelapa, 1 ditemukan Li Dudu. Ini untuk makan malam, tapi kalian harus masak sendiri. Dia menyerahkan 1 pada Li Dudu. Ah, tidak apa-apa. Mata coklatnya melebar. Itu kau yang menemukannya. Sophong tersenyum. NK Box, apa kau tidak bisa masak? Bisa, Anna bisa segalanya. Li Dudu cepat menerima kepiting, memeluknya erat, senang makan malam akan membaik. 1 cukup? Kalau tidak, cari lagi, pasti ada banyak di sini. Usul Sophong. Ya, baik. Li Dudu membawa kamera, berjalan, dan segera menemukan lubang lain. Butuh bantuan? Tawar Liu Yemong. Terima kasih, tapi tidak perlu. Tolak lembut Li Dudu. Baiklah, hati-hati. Liu Yemong melambaikan tangan lalu pergi bersama Sophong ke arah lain. Ah, benar ada kepiting kelapa. Seru Li Dudu saat tongkatnya menyentuh sesuatu yang hidup. Lebih dari 10 menit kemudian, dia menggali seekor kepiting bercakar besar. Anna pasti bisa memasak ini. Bisiknya, lalu tersenyum, mengangkat kamera, menuju ke arah Sophong. Hampir siap. Di pantai, Liu Yetu mengaduk panci dengan sendok kayu. Tiram menyusut jadi sepertiga, mengeluarkan banyak kuah. Dia mengangkatnya ke piring tanah liat. Tambah garam, terus masak. Mengingat kata Sophong, dia menambahkan 2 sendok garam dari tabung bambu, lalu mengaduk. Kelihatannya lumayan. Gumam Anna. Liu Yetu khawatir bertanya, kenapa Van Han belum kembali? Kita cek dia. Usul Anna. Aku tidak bisa pergi, dan kau tidak bisa jaga api. Dia ragu, kuah mendidih butuh diaduk, Anna tidak bisa menggantikannya tanpa melanggar aturan. Aku akan mencari Van Han. Anna berkedip, menjulurkan lidah nakal,
membawa kamera dan pergi. Dia memang ingin melindungi Van Han. Anna melambaikan tangan lalu menjauh. Semoga tidak apa-apa. Gumam Liu Yetu. Anna melihat jejak kaki menuju pantai seberang. Setelah beberapa menit, dia naik lereng, tapi jejaknya hilang. Dia naik sini. Anna menarik napas, lalu naik lebih jauh. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke pantai, dikelilingi pepohonan lebat, tanpa jejak. Ini akan sulit. Gumamnya, lalu berjalan ke kiri sepanjang pantai. Bab 593, Anna tidak bisa membaca arah. Di belakangnya, Sop Hong dan Li Dudu membawa kamera. Berapa banyak? Liu Yetu bertanya. Haha, 8, panen besar. Liu Yemong tertawa. Di mana Van Han? Sop Hong meletakkan keranjang, melihat sekeliling, tetapi tidak melihat gadis itu. Dan Anna? Li Dudu bertanya, ingin berbagi panen. Van Han pergi mencari sayuran liar, tapi belum kembali. Liu Yetu menjelaskan. Sop Hong mengernyit, dia sudah pergi hampir 2 jam, mengapa butuh waktu lama? Di kota 2 jam bukan apa-apa, tapi di pulau ini, dengan beruang dan binatang buas, itu berbahaya. Tetap di sini, aku akan mencari. Sop Hong berkata tegas, mengambil busur dan panah. Aku ikut. Liu Yemong cepat berkata. Dengarkan, tempat ini masih butuh kamu. Sop Hong menjawab lembut. Jangan berlari, aku segera kembali. Dia memperingatkan dan mengikuti jejak di pasir. Hati-hati. 3 wanita berseru. Tanpa menoleh, Sop Hong melambaikan tangan, lalu berjalan lebih cepat. Segera dia mencapai lereng, hendak naik ketika suara terdengar. Sop Hong, mengapa kamu di sini? Van Han membawa keranjang, turun hati-hati. Sop Hong menghela napas lega, cepat berkata, aku datang mencarimu, hati-hati. Tunggu di bawah, aku segera turun. Van Han tersenyum lalu turun perlahan. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan selamat ke pantai. Kamu tidak terluka? Dia bertanya khawatir. Tidak, aku baik-baik saja. Van Han berputar menunjukkan dirinya baik-baik saja. Bagus. Sop Hong lega, melihat sekitar dan bertanya, di mana Anna? Mengapa tidak terlihat? Anna? Dia tidak bersamaku. Van Han terkejut. Tidak bersamamu? Sop Hong mengangkat alis. Apa yang terjadi? Van Han bertanya. Dia pergi mencarimu. Dia menjelaskan. Tapi aku tidak melihatnya, mungkin dia salah jalan? Van Han mengernyit, berbicara pelan. Lalu bagaimana? Kamu kembali, aku akan mencari. Sop Hong memutuskan. Aku ikut. Van Han menawarkan. Jadilah baik, semua orang menunggumu. Sop Hong mencubit pipinya lembut. Kembali dulu, saat aku menemukannya aku langsung kembali. Baiklah, janji. Van Han mengangkat jempol. Janji. Dia mengangkat juga, menyentuhnya. Hati-hati. Dia mengingatkan. Dia memperhatikannya sampai dia menghilang di pantai, lalu berjalan ke arah hutan kelapa. Dari jejak dan tapak, dia mudah menemukan arah Anna. Memegang busur, Sop Hong melangkah. Sementara itu, saudari Liu dan Li Dudu duduk bersama. Apakah Sop Hong bisa menemukannya? Liu Yetu berkata lembut. Mungkin Van Han dan Anna lupa waktu saat memetik, jangan khawatir. Liu Yemong menenangkan. Liu Yetu melihat Li Dudu, yang masih khawatir. Aku kembali. Tiba-tiba suara Van Han terdengar. Van Han, bagus sekali. Liu Yemong berlari padanya. Kemana saja kamu? Mengapa lama? Di mana Sop Hong dan Anna? Liu Yetu bertanya. Maaf membuat kalian khawatir, Sop Hong pergi mencari Anna, aku tidak bersamanya. Van Han menjelaskan. Kalau begitu baiklah, dia akan segera kembali. Liu Yemong membuatnya duduk, memberinya air mint. Akan baik-baik saja, Sop Hong sudah mencarinya.
Liu Yetu berkata lembut. Tidak tahu arah? Mereka bertiga terkejut. Di pulau penuh pepohonan ini, bagaimana seseorang bisa kembali? Percayalah pada Sop Hong, dia akan mengikuti jejak Anna. Van Han berkata. Ah, seperti detektif? Li Dudu bersemangat. Hampir sama. Van Han tertawa, dia menyadari kemampuan pelacakannya setelah hidup di alam liar. Tidak banyak. Liu Yetu berkata tenang, membuka toples minyak tiram, hanya sepertiga penuh. Gadis itu mencicipi, awalnya rasa amis ringan, lalu rasa gurih menyebar. Rasanya berbeda, tapi memang minyak tiram, lumayan. Van Han mengangguk senang. Boleh aku coba? Li Dudu bertanya bersemangat, sudah teralihkan. Bab 594, Keracunan. Li Dudu mencicipi sedikit saus tiram lalu berkata, rasanya tidak buruk. Van Han polos berkata, nanti kalau pulang kita bisa coba membuatnya, lebih aman makan yang kita buat sendiri. Liu Yemong juga mencoba saus tiram, rasanya memang lezat, dia menghela napas, menurutku kurang sepadan, saus tiram di supermarket jauh lebih murah daripada tiram segar. Faktanya saus tiram di supermarket hanya seharga beberapa puluh koin, ada yang lebih murah lagi, sedangkan tiram segar jauh lebih mahal. Van Han tersenyum malu, sepertinya begitu. Dia masih ingat pernah membeli sebotol seharga 9 koin, rasanya biasa saja dan akhirnya tidak habis. Li Dudu menghela napas, bagi Anna seharusnya tidak masalah, dalam bahasa internet itu seperti punya tambang di rumah. Di tempat lain, Sop Hong mengikuti jejak Anna ke dalam hutan. Kenapa dia datang ke sini? Dia bingung. Di sini penuh rumput liar, sulur dan semak, tidak ada sayuran liar. Bagaimana Anna menemukan tempat ini? Dia menoleh ke belakang, pantai sudah tidak terlihat, bahkan laut tertutup pepohonan, hanya samar terdengar suara ombak. Di mana ini? Anna gugup menoleh, sekeliling hanya pepohonan, dia kehilangan arah. Dia menyingkirkan sulur, menggantung kamera di dada dan berteriak, Van Han, di mana kau? Sekitaran sunyi, tidak ada jawaban. Serek-serek? Dia menoleh, melihat semak sekitar 10 meter bergoyang. Bibirnya bergetar, dia berseru, Van Han, apa itu kau? Masih tidak ada jawaban, dia ragu lalu melangkah maju. Van Han? Dia memanggil lagi, mendekat. Serek-serek? Dari semak melompat tikus besar lalu cepat menghilang. Ah! Anna menjerit, setelah agak tenang dia menghela napas, ternyata tikus, membuatku ketakutan. Dia memegang dadanya, duduk di batu. Sepertinya aku tersesat, tidak tahu kemana Van Han pergi. Dia bergumam, tidak tahu arah pulang, hanya bisa duduk. Tik-tik-tik. Dia mengeluarkan telepon satelit, menekan beberapa angka lalu menghapusnya, karena mengirim sinyal sekarang berarti pengambilan gambar harus selesai. Itu bukan yang dia mau. Tanpa sadar, tangannya menekan jaring laba-laba, di atasnya ada laba-laba hitam sekitar 4 atau 5 cm dengan tanda merah berbentuk jam pasir. Ah! Dia berteriak, mengibaskan tangan agar jatuh lalu menginjaknya. Sial, apa ini beracun? Dia panik, tangan yang tergigit sakit seperti ditusuk jarum. Anna? Ada apa? Saat itu Sop Hong muncul. Sop Hong, syukurlah, aku digigit laba-laba. Dia menunjukkan tangannya. Digigit laba-laba? Alisnya berkerut, hatinya tegang. Dia berlari setelah mendengar teriakannya, ternyata dia digigit. Ya, baru saja. Bibirnya gemetar, rasa sakit menjalar ke lengannya. Sop Hong melangkah cepat, memegang tangannya memeriksa, wajahnya muram, bertanya cemas, kau masih ingat bentuk laba-labanya? Masalah. Matanya melirik, mengenali laba-laba mati itu. Tanpa ragu dia merobek kain untuk mengikat lengannya, menghentikan racun, lalu menunduk menghisap luka. Sop Hong, apa kau mau mati? Dia lemah berteriak, matanya biru terkejut. Dia mengangkat kepala, meludahkan darah hitam dan berkata tegas, jangan bergerak, kalau mau hidup tetap diam. Anna terdiam, siapa yang mau mati? Sepertinya anak keracunan, apakah perlu kita kirim orang? Fuong Lam menatap Hamin. Hamin mengulang perintah sutradara. Tunggu, sepertinya Sop Hong punya cara.
Fuang Lam berbisik, kalau Ana bermasalah, dampaknya besar, dia tamu asing, kalau terjadi di sini pasti menimbulkan tekanan. Ngotin Nguyat mengepalkan tinju marah. Bagaimana bisa Sop Hong langsung menghisap dengan mulut? Apa dia tidak mau hidup? Dia gemetar karena khawatir. Ngotin Nguyat menggigit bibir dan bertanya, Guru Ha, bagaimana kau tahu tidak apa-apa? Fuang Lam tersenyum pahit, ya, hanya menebak. Dia berpaling frustrasi, fokus ke tayangan. T6 Din menggenggam tangannya. Jangan khawatir, Sop Hong tahu batas. Ya? Hatinya kacau. Sejak kapan dia begitu peduli pada seorang pria? Hamin berkata, tim sudah mengirim orang, kalau Sop Hong gagal, Ana akan dibawa ke Pulau Huyen Nguyat. Ngotin. Nguyat bergumam, aku malah berharap mereka dibawa, biar tidak menambah masalah. Fuang Lam tersenyum pahit, uhuk-uhuk. Bab 595, Kepergian. Sop Hong meludahkan darah di mulutnya yang kembali normal. Meski menelan sedikit, untung tubuhnya yang berubah punya kekebalan terhadap racun. Bagaimana rasanya? Ia bertanya dengan suara dalam. Lebih baik, jauh lebih baik, kau tidak apa-apa? Tanya Ana cemas, sakit tajam di tangannya berkurang, tidak menyebar ke lengan. Aku baik-baik saja, tapi kau harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Sop Hong melirik lukanya, pucat dengan bekas gigitan. Tidak perlu, aku merasa jauh lebih baik. Ana menggeleng menolak. Kau tahu racun apa ini? Tanya Sop Hong. Laba-laba hitam itu disebut Zhongban Kou. Kau tahu? Katanya. Belum pernah dengar. Ana menggeleng. Juga disebut janda hitam. Jelas Sop Hong. Laba-laba ini berukuran sedang, racunnya sangat kuat, termasuk serangga paling mematikan di dunia. Tubuhnya tumbuh 2-8 cm. Betina menggigit dan membunuh jantan setelah kawin, karena itu disebut janda hitam. Betina punya perut hitam mengkilap dengan tanda jam pasir merah, kadang putih atau kuning tapi jarang. Beberapa varian hanya 2 titik. Jantan jauh lebih kecil, hanya setengah, sering dibunuh betina. Benar, tapi jika ditangani tepat waktu hidup bisa diselamatkan. Sop Hong mengusap darah di mulut. Banyak kasus gigitan janda hitam menyebabkan kematian dilaporkan. Korban merasakan sakit menusuk, luka pucat atau muncul ruam. Dalam menit, sakit parah menyebar ke perut, paha, pinggang, disertai lemah, penglihatan kabur, mual, sesak, demam. Racun merusak jantung, tekanan darah naik turun, bisa terjadi syok. Tapi dengan perawatan segera bisa disembuhkan. Pertolongan pertama termasuk mencegah penyebaran racun, mengikat dekat jantung, menyedot darah beracun, membakar luka dengan korek. Itulah yang dilakukan Sop Hong. Semakin cepat ditangani, semakin sedikit racun diserap, lebih mudah sembuh. Kau harus pergi ke rumah sakit, apa yang kulakukan hanya pertolongan pertama. Ia menatap mata Ana, serius. Nyawa lebih penting. Tapi film belum selesai. Ana menggigit bibir, enggan, tapi rasa sakit mengingatkan bahwa rumah sakit tak terhindarkan. Beletak-beletak. Helikopter mendekat, pohon-pohon tertekuk. Aku tidak mau pergi. Ana tersenyum pahit. Syuting bisa diteruskan Li Dudu. Sop Hong menghela napas. Helikopter mendekat, memang kru. Melayang di atas, staf berteriak, Nona Ana, kami harus membawa Anda ke rumah sakit. Mengerti? Ana menarik napas, berdiri goyah, sakit lengan meningkat. Ia menatap Sop Hong lembut, semoga kita bisa bertemu lagi. Pasti? Ia mengangguk. Aku pergi, semoga kau raih juara pertama. Ana tersenyum, meski bahasanya belum lancar. Kupinjamkan kata keberuntungan. Sop Hong tertawa. Kata keberuntungan? Aku tidak mengerti, tapi pasti bukan buruk. Ana melambaikan tangan kiri. Ia melepas kamera kecil, memberikannya, berikan pada Li Dudu, itu harta karunnya. Baiklah. Ia menerima dengan hormat. Helikopter menurunkan tali, staf mengikat Ana, lalu naik bersama. Sampai jumpa. Ana melambaikan tangan. Beletak-beletak. Sop Hong melambaikan tangan kembali.
Sebenarnya jika punya waktu mencari obat herbal, ia bisa menyembuhkan, tapi kondisi tidak memungkinkan. Ia menghela napas melihat helikopter, lalu pergi. Di tempat lain, Van Han dan Li Dudu menatap. Helikopter itu, mungkinkah Hana celaka? Li Dudu khawatir. Mungkin peserta lain dieliminasi. Liu Yemong menebak. Ya, kalau tidak kau sudah dibawa pergi. Van Han mengangguk. Tunggu Sopong kembali, jangan takut. Liu Yetu menenangkan. Sopong dieliminasi? Dengan kekuatannya tidak mungkin. Van Han berkata yakin, wajah penuh keyakinan. Bab 596, Rumput Mata Kucing. Pasir berderak di bawah kakinya. Sopong berjalan di tepi pantai, mengangkat tangan dan melambaikan tangan ke titik hitam di kejauhan, berseru, aku kembali. Ia mempercepat langkah, jarak makin dekat. Sopong. Van Han berdiri diam, melambaikan tangan. Menemukannya. Sopong tertegun, tidak tahu bagaimana menjelaskan. Di mana gadis itu? Liu Ye bertanya penasaran. Dia digigit laba-laba, lalu kru membawanya. Sopong menjelaskan dengan senyum pahit. Ia mengangkat bahu. Li Dudu cemas, menggenggam tangannya. Digigit laba-laba? Tidak berbahaya kan? Jangan khawatir, sebelum dia pergi aku sudah merawat lukanya, di rumah sakit beberapa hari dia akan baik-baik saja. Sopong cepat menenangkan. Benarkah? Li Dudu tenang, bulu matanya bergetar. Benar. Sopong menjawab tegas. Itu bagus. Li Dudu menghela napas lega. Maaf, karena aku anak terluka. Van Han menunduk sedih. Sopong menepuk bahunya, mengelus rambutnya, diam. Bukan salahmu, Ana hanya sedang syuting, itu kecelakaan. Li Dudu tersenyum lembut. Segera kau akan melihatnya lagi. Sopong berkata ramah. Ya, aku akan terus syuting, nanti tambahkan suara Ana saja. Li Dudu tenang kembali. Ini, dia bilang ini milikmu. Sopong memberikan kamera kecil ke Li Dudu. Ya, aku suka kamera. Li Dudu tersenyum, lalu melirik kepiting kelapa, wajahnya murung. Kenapa? Liu Yetu bertanya lembut. Kupikir malam ini ada makanan tambahan, tapi Ana pergi, siapa yang masak kepiting ini? Li Dudu berkata sedih. Van Han memerah, melepaskan diri dari Sopong, berkata ceria, itu mudah, aku yang masak. Benarkah? Kalau Ana tahu, dia tidak setuju. Li Dudu manyun, melirik drone. Hai, Ana tidak ada di sini. Van Han menggoda nakal. Haha. Sopong tersenyum, menggeleng, pergi mencari kelapa. Malam, angin laut membawa dingin. Di kebun kelapa, mereka duduk mengelilingi api. Harumnya enak sekali. Li Dudu mengusap perut, menatap sup seafood mendidih. Kepiting kelapa sudah siap. Liu Yemong membuka tutup, kepiting merah. Coba dengan saus tiram, pasti enak. Van Han menyarankan. Baik, aku siapkan saus. Liu Yemong bersemangat mengambil mangkuk, menaruh saus tiram. Aku coba dulu. Sopong mematahkan kaki kepiting, mencelupkan, lalu makan. Bagaimana? Van Han bertanya antusias. Lezat. Sopong memuji, daging manis dengan saus tiram naik level. Sangat enak, usaha tidak sia-sia. Liu Yemong mengunyah gembira. Benar. Liu Yetu mengangguk. Ngoh. Van Han tertawa, membuka mulut menerima daging. Mereka menyebut saus tiram, susu sapi laut. Kakak, makan juga. Van Han mendorong Li Dudu, kalau tidak, dingin. Baik. Li Dudu ragu tapi mengambil sepotong. Ngoh. Mata coklatnya berbinar, ia berkata, ya ampun, enak sekali. Masih banyak, makanlah lagi. Van Han tersenyum. Dia berdiri, mengambil sayuran liar untuk dimasak dengan saus tiram. Sopong,
sayur ini bisa dimakan? Van Han bertanya. Itu rumput mata kucing, beracun. Sop Hong memperingatkan, cairannya bikin kulit gatal. Rumput mata kucing adalah gulma beracun. Kalau begitu buang saja. Van Han cepat mengeluarkannya dan membuangnya. Tanganku agak gatal, tapi setelah direndam air laut hilang. Dia menunjukkan tangan. Bagus, malam ini cukup makanan, besok kita masak sayuran. Sop Hong tersenyum. Lebih dari setengah jam berlalu. Burp. Liu Ye mau mengusap perut, bersandar di pasir. Kenyang sekali. Li Dudu berbaring bahagia. Ini makan terbaik di Pulau Huyen Nguyet. Sop Hong, aku temukan 8 mutiara. Untukmu. Liu Ye mengingat, memberinya. Kualitas bagus, mau buat liontin atau kalung? Dia bertanya. Kalung saja, liontin terlalu boros. Van Han berkata. Ya. Liu Ye Tu mengangguk. Kalau begitu kalung, simpan dulu. Sop Hong tersenyum, menyimpan mutiara. Bab 597, memancing buaya lagi. Liu Ye MNG menguap, mengusap mata kantuknya. Tidurlah, besok kita harus bangun pagi untuk mencari hasil laut, mungkin juga melihat matahari terbit. Espong mengingatkan lembut. Baik. Dia menjawab, membentangkan kain di pasir. Cuaca hangat, cukup kain untuk tidur nyenyak. Baik. Van Han bergumam, berbaring mengantuk. Kau juga tidur, besok bangun pagi. Espong melihat Elie Dudu yang sibuk dengan kamera. Baik. Dia menjawab, tapi tetap duduk, tanpa tenda, tidur di sini. Kakak, tidur bersamaku. Van Han menepuk tempat kosong di sampingnya. Lalu Espong tidur di mana? Tanya Elie Dudu. Di kiri. Van Han meliriknya sambil tersenyum. Tidurlah, aku akan berjaga. Espong mengusap pipinya dengan geli. Jangan begadang, di pantai aman. Van Han bergumam, lalu kembali tidur, kantuk berat. Aku tahu. Dia menjawab pelan. Dia menambahkan kayu kelapa ke api, bersandar pada pohon menatap bintang, hanya suara ombak dan napas gadis-gadis. Pagi hari, cahaya perak menyinari laut. Elie Dudu membuka mata, masih kantuk. Ada apa? Dia bertanya pelan. Matahari terbit. Van Han tersenyum. Matahari terbit? Dia duduk cepat, meregang, merasa segar. Dia melihat yang lain sudah menyiapkan sarapan. Malu, dia mengambil kamera. Indah sekali. Semua berseru. Setelah sarapan, mereka berlima berjalan di pantai berbatu. 20 menit kemudian, sampai. Air surut, meninggalkan kolam-kolam kecil. Hati-hati turun, batu basah licin. Dia memperingatkan, turun lebih dulu. Kakak, hati-hati. Van Han mengingatkan, mengikuti. Ya. Elie Dudu mengangguk, melihat sandal jerami, hadiah dari Van Han. Dia merekam sebelum turun. Aku akan gali kerang tangan Buddha. Dia berkata bersemangat. Baik, hati-hati. Dia mengangguk. Biur. Sebuah kolam bergemuruh. Mencari hasil laut menyenangkan, penuh kejutan. Setelah 1 jam, mereka dapat 6 ikan, lebih dari 10 kepiting, dan banyak kerang. Ayo, waktunya buaya laut asin. Dia memanggil, membawa keranjang penuh. Lain kali kita datang lagi. Dia tersenyum, memimpin jalan. Dia mengikutinya, berjalan nyaman dengan sandal jerami, stamina kuat karena olahraga. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka sampai di lereng buaya. Biur. Di bawah, air pasang naik, 7 atau 8 buaya berjemur, lainnya mengapung, tidak tahu berapa banyak di bawah. Bagaimana menangkapnya? Tanya Van Han cemas. Kita pancing buaya. Dia tersenyum pada Liu Ye MNG. Pancing buaya? Mereka terkejut, begitu besar,
bagaimana? Tak kusangka melihat ini sedekat ini. Elie Dudu berkata semangat, memasang tripod, lalu mengambil kamera kecil. Tunggu saja. Dia tertawa, meletakkan keranjang, mengambil kapak menyiapkan alat. Setengah jam kemudian, pancing tali siap, mereka pun mengerti. Tentu. Dia melempar tali percaya diri. Mundur. Hati-hati. Van Han cepat mundur. Tali melingkar di kepala seekor buaya lebih kecil dari perburuan pertama, itulah alasannya memilih. Dengan kekuatan dan keberuntungan, tali menjerat kuat. YMNG, potong tali. Dia berteriak. Ya. Dia cepat memotong. Pohon melenting, menjerat dan menarik buaya. Bab 598, Estetika Kekerasan. Sophong, aku akan membantumu. Liu Yemong menjatuhkan pisau militer, bergegas dan meraih tali untuk menarik bersama. Bum-bum. Di lereng bukit, buaya air asin terguncang dan mulai naik. Yang tergantung berjuang keras, ekornya menyapu tebing, pantulan membuat tubuhnya terguncang. Sophong, aku akan membantumu. Van Han dan Liu Yetu maju menarik tali tanpa ragu. Aku ayo. Li Dudu hendak maju, tapi teringat sesuatu dan berhenti mendadak. Beberapa menit kemudian, saat batang kayu menegang, di bawah teriakan 4 gadis, buaya itu ditarik ke atas. Bang! Begitu jatuh, ia meronta, mengayunkan kepala ke arah Sophong. Lalu, tinju demi tinju menghantam, setelah lebih dari 10 pukulan buaya itu berhenti bergerak. Obrolan langsung segera banjir komentar. Bukan sombong, jika Sophong memberiku 3 pukulan, aku akan berlutut memanggilnya ayah. Betapa ganas, beri dia kursi kehormatan di depan Tuni. Sangat brutal, tapi aku suka. Seberapa kuat ini? Bahkan kepala buaya penyok. Li Dudu, memegang kamera, terpaku, bukan hanya dia, bahkan gadis itu dan saudari Liu juga terkejut. Ini terlalu brutal. Van Han membelalakan mata pada Sophong. Sungguh kasar dan sederhana. Liu Yetu menghela napas, pemahamannya tentang kekuatannya diperbarui. Baiklah. Van Han cepat-cepat mengambil kapak dan mulai membedah buaya. Li Dudu menahan mual, tetap merekam, adegan berdarah itu membanjiri indranya. Meskipun pernah melihat di siaran, mengalaminya nyata sangat berbeda. Tidak, aku tidak bisa. Li Dudu menggigit bibir, menghindari pandangan, hanya melihat melalui layar kamera. Sophong meringis, membelah perut buaya, organ dan lemak tumpah. Ug-ug. Dari belakang terdengar suara muntah, berbalik ia melihat Li Dudu jongkok, menepuk dada dan muntah. Sophong menyeringai, bukankah ini akibat sendiri? Sementara itu, gadis itu dan saudari Liu, meski mengerutkan kening, tetap mengolah organ, memotong bagian yang bisa dimakan. Setelah setengah tahun di Pulau Huyen Nguyet, ketiganya sudah membedah lebih dari 10 mangsa, terbiasa dengan itu. Begitu banyak darah terbuang. Van Han bergumam, menyesali aliran itu. Masih ada banyak daging. Sophong tersenyum. Buaya sepanjang 4 meter, setelah setengah jam, dipotong-potong, dicuci, dan disimpan dalam keranjang bambu. Ayo, kita tidak boleh tinggal di sini. Sophong memanggul keranjang penuh daging, lengannya memegang kaki buaya, beratnya lebih dari 600 jin. Huf! Ayo. Liu Yemong menggigit bibir, memanggul keranjang dan berdiri terhuyung. Liu Yetu juga membawa banyak daging, sementara Van Han membawa makanan laut dan barang lain yang juga berat. Sophong melirik kerangka buaya, berbalik dan memimpin jalan kembali. Sekarang tengah hari, jika tidak ada kejutan mereka akan kembali sebelum gelap. Li Dudu cepat mengikuti dengan kamera, enggan tinggal di tempat berdarah seperti itu, siapa tahu hewan apa yang akan tertarik. Mereka berjalan lambat, lebih dari 1 jam kemudian tiba di sungai kecil, Van Han dan saudari Liu terengah-engah. Berhenti istirahat. Sophong berseru. Baik. 3 gadis cepat menurunkan keranjang dan duduk di tepi sungai. Kita harus mencuci daging buaya, bau darah terlalu kuat. Van Han beristirahat, lalu mencuci daging di sungai. Masuk akal. Saudari itu ikut. Sophong tetap waspada,
binatang bisa muncul kapan saja. Kresek-kresek. Ia mengernyit tapi tidak merasakan bahaya. Sosok familiar muncul, duduk di depannya. Mengapa aku selalu bertemu denganmu? Sop Hong menyeringai, itu adalah Helia NX yang sama. Ah, ia datang lagi. Van Han berseru. Sini, makan. Van Han melempar sepotong daging di depannya. Meong aum. Helia NX melahap daging, meliriknya, lalu masuk ke semak-semak dan menghilang. Selalu lari setelah makan. Liu Yemong bergumam, melanjutkan mencuci. Sore itu terik, meski memakai topi lebar tetap terasa panas. Setelah selesai, semua basah kuyup oleh keringat. Sudah cukup istirahat? Sop Hong bertanya lembut. Ya, ayo lanjut. Van Han menjawab ceria. Baik, ayo. Saudari Liu. Mengangkat keranjang. Jika di jalan tidak kuat, katakan, kesehatan lebih penting. Sop Hong mengingatkan lembut. Baik. Mereka menjawab bersama. 5 orang berangkat lagi, menyusuri sungai ke hulu. Dengan kecepatan ini, jika tidak ada kejutan, mereka akan kembali sebelum gelap. Sop Hong, tidak berat? Li Dudu bertanya sambil merekam. Tidak apa, hati-hati langkahmu, jangan jatuh. Sop Hong mengingatkan. Baik. Li Dudu mengangguk, lalu bertanya lagi. Kekuatanmu bawaan atau hasil latihan? Bab 599, Harimau Barat Laut? Hah, lahir begitu? Li Dudu tertegun sekejap, terlintas sosok pahlawan super. Cukup, yang penting sekarang adalah menjaga langkah. Melihat ia masih ingin bertanya, Sop Hong memotong. Baik. Li Dudu kembali tenang, jelas ini bukan waktu wawancara. Mereka perlu menyusuri sungai ke hulu lebih dari 3 jam untuk sampai ke perkemahan, dan beban ekstra membuat perjalanan kian panjang. Waktu berlalu, langit menggelap, kurang dari setengah jam menuju malam penuh. Akhirnya tiba. Liu Yemong terengah ketika gubuk kayu tampak di kejauhan. Sop Hong bergegas ke palisade depan, memeriksa tanah sekitar, tidak menemukan jejak penyusup. Lega, ia mendorong gerbang utama dan mendesak, cepat, masuk. Dum-dum-dum. Derap langkah gaduh terdengar saat mereka bergegas masuk, menutup gerbang, dan menahan bahaya di luar. Huf. Aku lelah sekali. Liu Yemong melepas bakul bambu dan duduk menyandar pada tiang. Berat juga. Van Han duduk di sisi, tenaganya nyaris habis. Li Dudu merekam adegan itu dan berbisik, usaha dan hasil saling terkait. Siapa yang menyangkal? Box. Sop Hong menghela, seharian bekerja agar hari berikutnya ada daging. Krek. Suara aneh datang dari luar pagar, kelinci dan anak rusa lari ke gudang. Apa itu? Bisik Liu Yetu. Baik. Para gadis menjawab, lalu membawa daging buaya masuk ke gubuk. Sop Hong meredam kehadiran dan melangkah ke bagian pagar yang berbunyi, memiringkan telinga. Hap-hap. Ia berusaha mengenali hewannya. Sop Hong, itu harimau, cepat kemari. Van Han menempel di jendela, wajah cantiknya penuh cemas. Dari sana tampak seekor harimau raksasa, keemasan bergaris hitam putih, mondar-mandir di luar pagar. Harimau? Kening Sop Hong berkerut, para pemangsa sejati benar-benar telah berkumpul di Pulau Huyen Nguyat. Ya, besar sekali, cepat. Desak Van Han cemas. Harimau, sungguhan. Li Dudu melongok lalu berseru gugup, apa ia bisa memanjat masuk? Kalau tidak takut sakit, ia akan mencoba. Jawab Sop Hong tenang. Lalu bagaimana? Kamera bergetar di tangan Li Dudu. Ini pertama kalinya ia melihat harimau dari dekat tanpa kandang. Jangan khawatir, ia tidak bisa masuk. Sop Hong menenangkan dengan lembut. Penasaran, daging harimau enak tidak? Mata Liu Yemong berkilat, menatapnya seperti santapan. Belum pernah makan, tidak tahu. Van Han tenang setelah Sop Hong kembali, namun pikirannya terseret. Aku lihat selebaran di internet, katanya daging harimau kurang enak, benar tidaknya harus dicoba. Ucap lirih Liu Yetu.
Kalian ingin memakannya? Tanya pelan Sop Hong. Kalau ia tetap tidak pergi, aku tak keberatan makan harimau malam ini. Ucapnya santai. Aum kaum. Harimau besar itu mencakar pagar, tubuhnya terlihat dari gubuk, palang pun bergetar kecil. Sop Hong, usir saja, ada dia di situ bikin gelisah. Saran Van Han sambil meringkuk. Baik. Sop Hong berbalik, mengambil busur komposit bertanduk kambing, memasang panah bambu ke arah harimau. Tunggu, harimau sepertinya satwa dilindungi di tempat kalian, menembaknya apa tidak bermasalah? Seru Li Dudu. Sungguh? Liu Yemong terpana. Aturan kompetisi tidak membatasi ini, tetapi ia tetap spesies langka. Jelas lirih Li Dudu. Sudut bibir Sop Hong berkedut mengingat saat menjatuhkan jaguar, bukankah itu juga dilindungi? Ia mengendurkan tarikan busur dan berkata pasrah, baik, kalau begitu pakai cara lain mengusirnya. Cara apa? Mereka penasaran. Aku panjat tembok dan menghalaunya. Canda Sop Hong. Tidak boleh, lebih baik tembak mati. Tegas Van Han. Benar, mati lebih menenangkan. Liu Yetu mengangguk. Bercanda, air panas saja cukup. Kata Sop Hong berkeringat. Kulit harimau tebal, air panas bisa menakutinya tanpa benar-benar membahayakan nyawa. Air mendidih? Van Han segera menyalakan api. Tidak perlu mendidih, 70-80 derajat cukup. Ucapnya pelan. Para saudari menempel di jendela, bau darah daging buaya seolah memikatnya, ia terus hilir mudik di luar pagar. Setelah 5 atau 6 menit, satu panci air panas siap. Serahkan. Sop Hong mengambil panci besi. Membuka pintu, dan turun. Hati-hati. Peringat Van Han penuh perhatian. Baik. Jawab tegasnya, ia mendorong pintu dan menuju pagar. Tanpa ragu, ia menyiramkan air panas melewati palisade, seluruhnya jatuh di luar. Aum kaum. Sejurus kemudian, raung harimau menggema. Kena, dia pergi. Para gadis di lantai gubuk bersorak. Kira-kira itu harimau apa? Timur laut atau barat laut? Taksir Liu Yemong. Ada harimau barat laut? Liu Yetu melirik adiknya. Tidak ada? Liu Yemong menoleh pada Sop Hong. Aku tidak tahu. Sudut bibir Sop Hong berkedut. Aku tidak bisa membedakan, bagiku semua harimau sama. Liu Yemong melambaikan tangan sekenanya. Sudah, asap daging buaya dulu, kalau tidak baunya akan menarik lebih banyak binatang. Desak lembut Sop Hong, langit kian gelap dan para nokturnal mulai keluar. Bab 600, Hari Valentine. Setelah lebih dari setengah jam, mereka selesai membumbui dan menggantung daging buaya di atas api, menutupinya untuk mulai diasap. Akhirnya selesai. Van Han mengibas tangannya yang pegal dan mengeluh. Berikan tanganmu. Sop Hong duduk di sampingnya dan mengulurkan tangan. Apa itu? Van Han ragu tapi tetap meletakkan tangannya. Masih sakit? Sop Hong menekan lembut dan bertanya. Wajah Van Han memerah, ia menjawab manis, jauh lebih baik. Jangan lupa mereka masih di luar. Liu Yemong manyun, batuk, menoleh ke jendela. Meski malam tiba, ia masih merasakan binatang mengitari luar pagar, raungan terdengar. Apakah harimau lagi? Li Dudu menebak. Bukan, serigala merah, abaikan saja, saat mencium darah mereka pergi. Sop Hong menjawab tanpa mengangkat kepala. Baguslah. Liu Yemong polos menjawab. Baik, aku siapkan makan malam. Van Han mendengus, menarik tangannya. Bibir Sop Hong melengkung tersenyum, ia bertanya, makan apa malam ini? Dengan daging segar, mari panggang saja. Van Han berpikir lalu tersenyum. Aku bantu. Liu Yemong menyingsingkan lengan. Baik, bawa tungku, tambah panas. Van Han lembut berkata. Tidak masalah. Liu Yemong bergegas. Sop Hong, gali 2 talas untukku.
Fan Han memanggil. Baik. Sopong turun, bisa melihat jelas tanpa obor. Cit-cit. Serigala merah melolong di luar pagar, ingin masuk. Menyebalkan sekali. Sopong manyun, melintasi sungai, menggali 2 talas, mencuci bersih. Waktu berlalu, setengah jam lagi. Makan malam siap. Fan Han lembut mendesak, menaruh irisan daging buaya di meja. Tungku keramik panas, asap mengepul. Ayo. Sop Hong dan saudari duduk. Kakak Ungdung, makan bersama. Fan Han memanggil. Ini, kurang pantas. Li Dudu menelan ludah, belum pernah coba buaya panggang. Tidak apa. Fan Han tersenyum. Kalau begitu aku terima. Li Dudu menelan lagi, menenangkan diri. Terlihat enak sekali. Liu Yetu berseru, meletakkan daging di panggangan berminyak. Boom. Api berkobar, aroma menyebar. Ini pertama kalinya aku makan buaya panggang. Li Dudu berani mencoba. Sop Hong mengunyah dan berkata, rasanya lumayan. Liu Ye memulut penuh bergumam, saat kembali ke kota kita bisa buka restoran panggang. Daging buaya enak. Ia tersipu, ganti topik. Haha, buaya memang dipelihara, tapi mahal. Sop Hong tertawa. Kalau begitu lupakan. Liu Ye mau melambaikan tangan. Liu Ye tuh hanya melirik adiknya, diam. Apa? Kau bukan murid pintar? Liu Ye Mong heran. Ya, aku pintar, tapi tanpa sekolah pun sama. Fan Han tersenyum pada Sop Hong. Lanjut, ujian universitas terlewat, aku tak mau ulang kelas 12. Benar, ijazah hanya awal, kemampuan yang penting. Liu Ye Tu mengangguk. Putuskan setelah kita keluar dari Pulau Huyen Nguyat. Sop Hong mencubit pipinya, tidak belajar? Kecuali kau juara. Sop Hong, bukankah kau bilang akan menanggungku? Bulu mata Fan Han bergetar. Tentu saja. Sop Hong tersenyum lembut. Peribahasa itu benar dipakai? Liu Ye Tu mengerut. Bukan? Liu Ye Mong tertawa. Apa arti berkomitmen seumur hidup? Li Dudu penasaran. Yah, maksudnya? Liu Ye Tu menjelaskan. Oh begitu. Li Dudu mengangguk. Wajahnya memerah, menunduk makan. Setengah jam lagi, mereka kenyang, minum teh panas. Bagaimana dengan Ana sekarang? Li Dudu menatap keluar, merindukannya. Tidak akan apa-apa. Sop Hong menenangkan. Li Dudu tersenyum paksa. Kakak Ungdung, kau bisa bahasa Tionghoa, ajari aku bahasa Franca. Fan Han berharap. Itu bahasa resmi internasional dipakai banyak organisasi. Baik. Li Dudu setuju, menggambar dengan arang. Liu Ye Tu ikut, karena itu mata kuliah wajib. Aku tak mengerti. Liu Ye Mong duduk di samping Sop Hong, belajar bukan keahliannya, hanya melafal 26 huruf. Aku juga. Sop Hong tersenyum. Kalau begitu mari mulai. Ia mengeluarkan mutiara dari sakunya. Semua dibuat kalung? Liu Ye Mong bertanya lembut. Terlalu sedikit tak indah, buat satu, untuk Fan Han dulu. Sop Hong mengernyit memandang. Lain kali buatkan aku dan kakak. Juga. Liu Ye Mong batuk, mata melayang. Baik. Sop Hong mengangguk, meski sedikit, tetap bisa jadi kalung.